Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin, amin. amin. Kita mau bahas timnas Indonesia yang saat ini melakukan TC di Bali menghadapi AFF nanti ya di akhir bulan Betul. Desember ini. Ya, Dan kabarnya adalah Egy dan Witan sudah bergabung ya, Bro. ya memang setelah Egy menyelesaikan dan Witan juga ya menyelesaikan segala ini ya tugas-tugas dia selama di Slovakia, tentu ini ada hubungannya juga dengan kompetisi ya. Mhm. Akhirnya Egy dengan Witan sudah bisa bergabung TC Timnas di Bali. Tapi di tengah kabar-kabar yang seperti ini ya kedatangan pemain abroad, tiba-tiba ada satu pemain keturunan yang akhirnya untuk sementara juga dipanggil lagi nih oleh klubnya di Belgia ya, Mechelen. Hmm. Nah, bisa jadi ini adalah bagian dari kesepakatan antara STY yang waktu itu sempat ke Belgia dengan para petinggi Mechelen bahwa Hmm. mungkin kesepakatannya bentuknya seperti gini ya. Oke, si Sandy Walsh bisa TC di Indonesia sampai dengan tanggal sekian. Mhm. Nah, begitu tanggal sekian kita masih butuh tolong dong Sandy Walsh balik gitu loh. Dan kayaknya kesepakatan itu terjadi ya dan ini juga atas persetujuan juga dari STY. Mhm. Jadi STY sih tenang-tenang aja walaupun Mhm. kita tahu Sandy Walsh ini baru bisa bergabung nanti dengan timnas pada saat di Kuala Lumpur melawan Brunei Darussalam. Ya, Gitu, Bro. artinya pada saat Mm-mm. timnas melawan Kamboja di laga pertama, Sandy Walsh Mm-mm. tidak bisa bermain juga ya. Betul. Mhm. Betul Ya, begitu, Bro. ya, memang harusnya memang ada obrolan yang nyaman ya antara Iya. eh, pelatih dalam hal ini Coach Sintayong dengan siapapun gitu ya. Mm. Karena kan kabar yang terakhir ada tiga pemain timnas yang tiba-tiba dinyatakan menghilang dari TC. Ya, memang kan sempat ada sedikit kontroversi ya. Begitu tiga pemain PSM tidak terlihat pada saat TC dimulai pada hari apa gitu ya. Itu Hmm. begitu mereka sampai ke lapangan untuk melakukan latihan, tiga orang pemain dari PSM tidak terlihat. Hmm. Dan ini juga mengundang pertanyaan dari internal media punya PSSI. Hmm. Nah, medianya PSSI juga sepertinya ini ya mencoba konfirmasi ke STY Hmm. kenapa tiga orang pemain ini yaitu Yakob Sayuri, Muhammad Sananta, kemudian Zaki Ashraf itu tidak terlihat pada latihan. Dan Hmm. begitu ditanyakan oleh STY, sepertinya STY enggan ya, enggan menjawab persoalan Hmm. ini. Jadi justru dengan keengganan STY menjawab, pastinya kita semua jadi berpikir mungkin ada persoalan-persoalan lain nih di balik itu gitu loh, Bro. Ya, ya. Dan memang kemudian setelah itu PSM Mm-mm. sendiri menyatakan bahwa ketiga pemain ada di tempat mereka. Ya itu dia kan ada sesuatu yang kurang bagus ya. Kok hal yang seperti ini tidak dikomunikasikan gitu loh. Hmm. Sampai ada semacam misunderstanding antara STY mungkin ya yang Hmm. sepertinya enggan menjawab mungkin karena marah atau merasa tersinggung atau apalah gitu Hmm. loh. Hmm. Dengan ketidakhadiran pemain, mungkin sasarannya bukan ke pemainnya gitu loh. Karena Ya. pemain ini juga kan mereka selain mereka punya tugas di apa timnas, mereka juga paling tidak masih punya keterikatan dengan klub asal. Cuma persoalannya bagaimana perpindahan atau ini ya pergerakan pemain ini juga harusnya bisa dipantau oleh kedua belah pihak gitu loh. Hmm. Jangan satu semacam ada semacam tarik menarik gitu loh. Dan tarik menarik ini juga sepertinya tidak terkoordinasi dengan baik. Kalau tarik menarik ini terkoordinasi dengan baik, tentu akan dicari jalan tengahnya kan, seperti Hmm. itu. Hmm. Nah, cuma ini kan ketidakhadiran yang sepertinya tiba-tiba itu kan mengundang kontroversi juga. Walaupun pada akhirnya pemain ini kembali ke TC, tapi ini sempat membuat masalah gitu. Ya. Ya, tentunya gini ya. Saya punya punya pandangan bahwa seperti yang Mhm. dikatakan menghilang itu benar-benar menghilang. Artinya coach sendiri tidak mengetahui kemana gitu ya, sehingga Mhm. tidak bisa menjawab. Sebab kalau misalkan STY itu tahu kemana dan eh, apa yang sedang terjadi, mungkin dia bisa menjelaskan ketika ditanya oleh media.
Dan Iya. karena tidak mau menjawab kan, jadi pikiran kita mengatakan bahwa wah ini pasti ada apa-apanya. Yang kepikiran sama saya jangan-jangan ini 3 orang ini pergi dari TC tanpa izin. Ya ini kebayang sama saya ya, tanpa Iya, izin, iya, karena ditekan oleh klubnya untuk pulang, walaupun kemudian mereka balik lagi ke TC gitu. iya, Dan betul. kemungkinan ketika baliknya juga ada tekanan juga sehingga ketiga pemain ini balik lagi. Ini kan Ini sih nggak jadinya ada bagus ya. tekanan sama tekanan kan gitu kan. Heeh. Siapa-siapa kuat gitu, kuat-kuatan tekanan. Gimana Ya bro? kan ini, Ada yang mau dikomentarin nggak? ya kan ini saya bilang bahwa ini ada proses yang tarik menarik ya. Karena kita tahu bahwa ada beberapa pelatih di Liga Indonesia yang sepertinya merasa keberatan ya dengan pemanggilan pemain-pemainnya, apalagi dengan durasi TC yang mereka rasa terlalu panjang. Mhm, Tapi memang TC yang terasa begitu panjang kan juga sebetulnya punya alasan di balik itu ya. mhm, Karena liga saat itu kan belum berjalan. Itu mhm, adalah kemudian itu semacam excuse ya mhm, bahwa PC bisa berlangsung lebih lama gitu. Tapi mhm, memang kemudian kan atas desakan dari eh, klub-klub di Liga Indonesia yang meminta untuk segera dilakukan ini ya liga digulirkan, itu kemudian kan diakomodir oleh pemerintah, oleh Kemenpora dan segala macam, sehingga liga walaupun dengan sistem bubble bisa berjalan gitu loh. Dan salah satu alasan kenapa liga ini digulirkan adalah untuk kepentingan timnas gitu loh bro. ya, ya ini yang kemudian disampaikan oleh Bapak Menteri Olahraga ya, bahwa Hmm, katanya sebelum itu sudah ada rapat koordinasi, oke, liga dilaksanakan, tapi semua untuk timnas dan betul. semua pemilik klub sudah oke. Tapi kemudian di tengah jalan, nah, sampai kemudian Menteri Olahraga juga sempat memberikan ancaman dalam tanda petik ya. Iya. Gimana tuh statementnya bro? Ya dibilang katanya kalau masih ada yang mengutak-atik ini perlu dievaluasi. Waduh, Ya itu evaluasinya dia. seperti apa gitu ya. Ini kan kata ajaib ini kan, evaluasi Iya ini bisa betul. kemana-mana ujungnya. Iya, jadi kan ini ada ini ya, ketidakselarasan Mhm. antara keinginan yang kemudian diakomodir, tapi setelah keinginan ini diakomodir, ternyata ada tuntutan-tuntutan yang berbeda gitu loh. Jadi ada perluasan lagi, yang perluasan ini ternyata menimbulkan gesekan Ya, antara kepentingan nasional dengan kepentingan klub gitu hmm. loh. Ya, Saya pikir sih ya seharusnya ya kita tahu sendiri bahwa ajang AFF juga sudah sedemikian dekat. Mungkin yang kita harapkan sekali bahwa pihak klub mungkin bisa lebih nerimo ya dalam hal ini ya. ya, Bahkan kita ambil hikmahnya saja lah, katakanlah ya. seperti itu ya. Hmm. Bagaimana kalau misalkan ada pemain-pemain yang tadinya pemain inti di apa di sebuah klub ditarik ke timnas, tentu kan klub ini juga punya pemain-pemain cadangan stok gitu loh. Nah, ini adalah waktunya mereka untuk mematangkan pemain-pemain yang ini, yang Hmm. stoknya tadi gitu. Iya, betul. Pemain-pemain yang ada di bench itu kan bisa bisa saja ini adalah sebuah berkah yang tersembunyi sebetulnya Ya, bahwa ternyata ini bisa kemudian menambal dan memperlihatkan kapasitasnya yang tadinya tidak diperkirakan sampai seperti itu gitu loh. ya. Dan ini secara otomatis akan memperkuat squad mereka nantinya gitu loh, Bro. Ya memang buat buat klub ini agak membuat panik sih ya ketika Iya, sebelumnya ada larangan untuk bermain ini, banyak klub yang merasa bahwa ngapain latihan kalau nggak ada kompetisinya kan gitu. betul, Nah, betul. ketika tiba-tiba diputuskan kompetisi berjalan dalam waktu dekat gitu ya, wah mereka langsung shock. Wah, nggak latihan, nggak ada apa, harus tiba-tiba bertanding dan ini Hmm. mereka rata-rata kan kurangnya 6 sampai 7 laga. Dan 6 Iya, 7 laga ini harus selesai dalam waktu dikebut. Iya, 3 minggu. Gila iya, kan? Jadi kebayang kalau misalnya pada saat ini kondisinya adalah fisiknya semua dalam kondisi loyo, anjlok gitu iya, ya. iya Langsung betul. disuruh 6 laga, udah pasti KO.
bakalan sulit mereka untuk menghadapi laga, bener nggak? Dan ada Betul. juga tim yang bahkan mereka terus berlatih dan bikin laga-laga uji coba. Nah, ini yang tim-tim yang seperti ini yang justru akan menarik keuntungan dengan Ya, adanya laga yang super mendesak ini kan. Ada komentar, betul. Bro? Iya memang seharusnya gitu ya. Apa sebagai sebuah klub tentu harus dikelola dengan profesional. Artinya ada atau tidak ada pertandingan, mereka terus mempersiapkan diri gitu loh, Bro. Mhm. Ya cara mempersiapkan diri ya mungkin dengan latihan-latihan. Kalau tidak memang tidak ada kompetisi, kalau latihan dilakukan terus-menerus juga kan ini juga akan ini ya meresahkan pemain. Hmm. Makanya diadakanlah laga-laga uji coba dengan Ya, klub-klub lain gitu ya, loh. betul. Jadi sifatnya informal tapi ada pertandingan. Iya, Karena kalau dengan adanya pertandingan kita dari pihak pelatih sekalipun juga akan bisa melihat perkembangan dari masing-masing pemain. iya, Karena dari latihan aja tidak bisa kita melihat pertandingan apa perkembangan pemain. iya, Makanya eh, kalau untuk kepentingan nasional tentu yang namanya laga uji coba ini juga sangat penting, Bro. ya, Karena dengan laga uji coba, siapapun lawannya, pelatih akan bisa melihat perkembangan pemain satu persatu, gitu loh. ya. Dan Nah, Indonesia makanya udah saya ada. juga, nah itu dia, saya juga belum terinfo nih mengenai laga uji coba untuk timnas, gitu Ya, loh. Nah, apakah ya laga di lawan Kamboja maupun laga melawan Brunei itu dianggap sebagai dianggap laga uji latihan. coba? Sadis. Sadis ya. Gitu bro. Ya memang gini ya, kalau kemarin lihat pernyataannya bahwa fisik pemain banyak yang anjlok gitu kan. Artinya Hmm, memang sekarang jadi seperti menguatkan fisik saja gitu ya, tidak ada yang lain. iya, Walaupun katanya sudah mulai disisipkan tactical ya, latihan tactical, tapi mungkin lebih banyak ke fisiknya. Jadi memang fisiknya betul, itu ambrol ya, apa jeblok ya. Kemudian betul. kalau misalnya eh, klubnya juga mau main, jangan-jangan klub jadi merasa diuntungkan. Wah, pemain gua udah bagus nih. Ah, udahlah, kita jangan terlalu banyak ngobrol kemana. Atau ada komentar sedikit? Ya kan memang harusnya ya gini, antara pelatihan di timnas dengan pelatihan di klub sebetulnya adalah yang dibutuhkan adalah kesinambungan sebetulnya. Jadi ketika klub menyumbangkan pemain ya ke timnas, klub ini sebetulnya punya data mengenai apa nih kekurangan dari pemain ini, apa Hmm, yang harus di treatment hmm, untuk kepentingan nasional, untuk pemain-pemain ini. Begitu loh. Itu ya, idealnya ya, ya, seperti itu. Yang dibutuhkan adalah database hmm, lagi-lagi. Nah, pada saat dia dilatih oleh timnas, timnas juga udah tahu nih apa yang harus kita treatment dari pemain ini. hmm, Itu. hmm, Nah, setelah dia keluar dari timnas, tentu kan ada evaluasi mengenai perkembangan kan, hmm, perkembangan dari pemain. Itu bentuknya juga sama nih, seperti laporan. hmm, Begitu dia kembalikan ke klub, laporan ini juga diberikan ke klub. ya, Itu yang namanya kesinambungan, bro. ya, Gitu loh. ya Jadi klub memang. juga bisa tahu apa nih perkembangan dari pemain ini, apa yang masih harus dilakukan oleh klub ini, gitu loh, bro. Ya, tapi gini ya, kalau ngelihat kepada apa yang dilakukan timnas saat ini, di mana pemain sedang dilatih lagi fisiknya atau Hmm, dibugarkan kembali ke satu hmm, level tertentu, kan hmm. seharusnya level fisik ini bisa dikelola di klub ya. Jadi kalau di Harusnya klubnya sudah di level seperti itu kan nggak perlu lagi di timnas panjang-panjang betul. hanya untuk sekarang sudah 1 minggu hanya untuk tanda petik mengupgrade fisiknya lagi kan tidak perlu lagi jadinya Betul. tinggal masuk ke technical. Iya. Jadi gini, ini juga ada keluhan dari ya para para ini ya, para petinggi katakanlah, petinggi di PSSI ya, bahwa siapapun pelatihnya, ketika mereka butuh pemain untuk melakukan timnas TC, hal yang utama lagi-lagi masalah fisik, gitu loh. Seharusnya ini nggak perlu siapapun pelatihnya. Dari mulai misalkan ya, misalkan Luis Milla butuh pemain dia seperti itu. Artinya dia harus menggembleng fisiknya lagi. Indra Safri juga butuh pemain waktu itu. Ternyata Indra Safri melihat bahwa ada kekurangan dari segi fisik gitu loh.
Dan ini kan sebetulnya pengulangan apa yang dilakukan Sintayong juga sama akhirnya. Karena Ya. levelnya tidak pernah benar-benar menunjukkan level yang di atas rata-rata gitu loh, yang dibutuhkan gitu, Bro. Oke sobat, itulah obrolan kita mengenai timnas yang saat ini sedang TC di Bali. Menurut sobat sendiri mengenai tarik-menarik pemain oleh timnas dan klub ini perlu terjadi atau tidak? Kira-kira seperti apa yang seharusnya atau yang sebaiknya terjadi? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.